Apa itu keputusasaan? Pada saat ini, Fu Liantao dan rekannya mengalami perasaan itu. Penuh harapan hanya untuk berakhir dengan keputusasaan, itu adalah pasang surut yang hebat. Mereka tidak menyangka orang yang bersembunyi di balik bayangan adalah Pei Siping. Di depan seorang kultivator tahap pendirian fondasi, bahkan jika mereka adalah kultivator di tingkat ke-9 kondensasi Qi, mereka hanya memiliki satu hasil, jalan buntu. Jadi, pada saat berikutnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berdua membuat gerakan diam-diam. Wang Kuo belum bereaksi, dan hanya merasakan embusan angin di sampingnya, diikuti oleh dua suara berdebar orang jatuh ke tanah. Itu adalah Fu Liantao dan Ban Zihe. Beberapa saat yang lalu, ketika mereka berdua mencoba menghancurkan bahan-bahan pil pembentukan pondasi, mereka bahkan tidak mempertimbangkan keselamatan Wang Kuo. Namun, bahkan sebagai kultivator di tingkat ke-9 kondensasi Qi, mereka tidak dapat menghancurkan bahan-bahan di depan Pei Siping. Baru sekarang Wang Kuo bereaksi, mengira dia akan mati beberapa saat yang lalu, dan kemudian dia mendengar suara Pei Siping. Taois Wang, jangan panik. Serahkan semuanya padaku. Fondasi keluarga Pei masih terlalu dangkal. Meskipun mereka mengklaim sebagai keluarga nomor satu di antara para kultivator bebas di pasar, tidak ada kedalaman pada kekuatan mereka. Oleh karena itu, Pei Siping secara alami perlu memenangkan seorang alkemis seperti Wang Kuo. Adapun Liang Seng, dia belum memutuskan bagaimana menghadapinya, tetapi jauh di dalam hatinya, sebuah ide samar sudah terbentuk. Bagaimanapun, meskipun Liang Seng tampaknya hanya berada di tingkat kultivasi Qi 5 kali lipat, pendukungnya adalah Sekte Huatian, jadi Pei Siping tidak dapat membuat keputusan akhir. Karena itulah yang terjadi, dia tidak lagi memikirkannya dan mengalihkan pandangannya ke Fu Liantao dan rekannya di tanah. Bagaimanapun, situasi keduanya sederhana dan jelas, jalan buntu. Dia akan berurusan dengan mereka terlebih dahulu. Terlepas dari apakah itu karena kehancuran pasar gelap atau 10 bahan pil pembentukan fondasi yang belum mereka gunakan hari ini, Pei Siping punya alasan untuk membunuh mereka. Sekarang, Pei Siping tidak membuat gerakan besar, hanya sedikit fluktuasi dalam Qi-nya, dan Wang Kuo tidak bisa bergerak lagi, menyaksikan dengan tak berdaya saat Pei Siping mendekati Fu Liantao dan rekannya. Sialan, Wang Kuo menyesalinya dalam-dalam dari lubuk hatinya. Pertama-tama, dia seharusnya tidak menerima permintaan Fu Liantao dan rekannya untuk memurnikan pil. Memikirkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot kesal pada Liang Seng. Liang Seng merasakan hal ini dengan intuisinya yang tajam dan tiba-tiba merasa bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Wang Kuo tiba-tiba mengincarnya? Alasan dibalik pikiran Wang Kuo sederhana, jika bukan karena Chen Sheng menyebutkan omong kosong tentang memurnikan ramuan tingkat tinggi untuk memberi makan keterampilan alkimianya, dia tidak akan menarik masalah saat ini. Namun, dia tidak bisa diganggu oleh Liang Seng saat ini, karena pada saat berikutnya, Pei Siping membuka mulutnya, menatap dingin ke arah Fu Liantao dan rekannya. Kata-katanya membuat wajah Wang Kuo menjadi pucat. Mengapa kamu menggertak dan mengeksploitasi orang lain di pasar gelap, tidak meninggalkan ruang untuk negosiasi? Apakah kamu tidak tahu bahwa keluarga Peiku bergantung pada pasokan sumber daya kultivasi yang stabil yang disediakan oleh pasar gelap? Dengan melakukan ini, pasar gelap tidak akan dapat memperoleh kembali kepercayaan dari teman-teman Taois lainnya dalam waktu singkat. Fu Liantao menatap Pei Siping dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, aku hampir mati. Apa hubungannya dengan keluarga Peimu? Jika kau mengingat persahabatan lama kita, bukankah kita akan mendapat bagian dalam pelelangan pil pembentukan pondasi oleh 3 sekte dan 6 ordo? Dan tanpa kami berdua, apakah kau akan berhasil dalam pembangunan pondasimu? Kaulah yang tidak menunjukkan belas kasihan pada awalnya, dan sekarang kau berpura-pura menjadi orang baik di sini. Reaksi dari Ban Zihe bahkan lebih sederhana, ia langsung meludahkan dahak. Sayangnya, dengan kekuatan spiritual pembentukan pondasi Pei Siping yang menyelimuti seluruh tubuhnya, dahak itu tidak memiliki kesempatan untuk mendarat padanya. Pei Siping tetap tenang dan kalem dalam menghadapi ini. Baiklah, hari ini aku akan secara pribadi mengantar kalian, teman-teman lama, dalam perjalanan kalian, sebagai cara untuk menyelesaikan masa lalu kita. Kalau tidak, jika aku menyerahkanmu kepada para penipu di pasar gelap itu, aku tidak akan sanggup menanggungnya. Munafik. Pada saat ini, 3 kata ini muncul di benak semua orang. Dan saat itu, Fu Liantao dan kirekannya tiba-tiba meletus, Taois Ban, mari kita bertindak.
Tiba-tiba, dua kultivator di tingkat ke-9 kondensasi Ki mereka meletus sepenuhnya, menunjukkan kekuatan kultivator di tingkat ke-9 kultivasi Ki. Hampir dalam sekejap, beberapa jimat ditembakkan ke arah Pei Siping. Dan di tangan Fu Liantao dan rekannya, senjata ajaib telah muncul. Dengan ledakan semua kekuatan spiritual mereka, keduanya bergerak dengan gesit, melakukan gerakan yang kejam, dan bekerja sama dengan mulus. Serangan mereka kadang-kadang menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga, mengubah batu-batu gunung di sekitarnya menjadi abu, memamerkan kekuatan mereka yang menakjubkan. Pada saat ini, Pei Siping mempertahankan keteguhan dan ketenangannya, bergerak dengan anggun, tidak tergesa-gesa, seolah-olah lawan yang pernah harus dia tangani dengan hati-hati tidak lagi layak disebut. Pei Siping bahkan tidak menggunakan senjata ajaibnya, langsung mengaktifkan kekuatan spiritual pembentukan pondasi di seluruh tubuhnya, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa dalam setiap gerakan yang dilakukannya. Meskipun Fu Liantao dan rekannya sama-sama ahli dalam pertempuran dan melakukan gerakan yang kejam, mereka tidak dapat mendekati tubuh Pei Siping dengan serangan apapun. Setelah beberapa ronde pertempuran yang intens, Fu Liantao dan rekannya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Terlihat jelas betapa menakjubkannya ledakan mereka sebelumnya. Pada titik ini, serangan mereka melemah, sementara serangan Pei Siping menjadi semakin ganas. Kemudian, memanfaatkan celah ketika keduanya mengisi kembali kekuatan spiritual mereka, Pei Siping menerobos pertahanan mereka. Dalam sekejap, kekuatan agung milik para pembudidaya bangunan pondasi mendarat di Fu Liantao dan rekannya. Pada akhirnya, Fu Liantao dan rekannya dibunuh oleh Pei Siping. Dalam sekejap, darah berceceran, tubuh mereka hancur, kepala berserakan, dan daging serta tulang beterbangan, mati dan menghilang. Pei Siping tetap tanpa ekspresi dalam menghadapi situasi ini, seolah-olah membunuh dua kultivator di tingkat ke-9 kondensasi Ki tidak berarti apa-apa baginya. Wang Kuo menggigil di samping. Jika dia yang menghadapi Fu Liantao dan rekannya, dia mungkin akan terbunuh bahkan sebelum dia sempat bergerak. Bab 182, Bab 117, membasmi pendirian fondasi, hilangnya Zhou Kang, bab gabungan 9K mencari tiket bulanan, garis bawah 2. Penerjemah, 549.690.339. Orang-orang sekuat itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan Pei Siping dan hanya bisa menggambarkan penggarap tahap pendirian fondasi sebagai sesuatu yang mengerikan seperti ini. Dia sekarang berada di bawah tekanan Pei Siping dan tidak dapat berbicara, hanya dipenuhi rasa takut karena dia baru saja mendengar Pei Siping tanpa rasa malu menyebutkan pasar gelap. Ini juga berarti bahwa dia mungkin tidak akan selamat. Bagaimanapun juga, orang mati tidak menceritakan kisah, dan dalam sekejap, hati Wang Kuo dipenuhi dengan keputusasaan. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mendapatkan kembali kemampuan untuk bertindak, tetapi sebelum dia dapat memahami apa yang sedang terjadi, dia mendengar suara Pei Siping. Saya tidak tahu apakah Taois Wang bersedia menjadi alkemis tamu untuk keluarga Pei saya dan memurnikan pil untuk kita setelah ini. Mendengar ini, Wang Kuo hampir tidak dapat mempercayainya, menatap Pei Siping dengan ekspresi tercengang. Dia dapat melihat senyum di wajah Pei Siping, dan merasa bahwa ini adalah keberuntungan yang tiba-tiba. Wang Kuo bersumpah demi Dao Surgawi bahwa aku tidak akan pernah mengungkapkan apapun yang terjadi hari ini dan akan menjadi seorang alkemis untuk keluarga Pei, memberikan segalanya bahkan sampai mati. Pei Siping tampak sangat puas, bagaimanapun juga, mereka yang mengenali situasi adalah yang terbaik. Namun, ketika menghadapi Liang Seng, hatinya terasa sakit kepala. Hanya karena Liang Seng telah menjadi tetua tamu di toko, dan Pei Siping tidak dapat merekrutnya lagi. Ketika Wang Kuo melihat ekspresinya yang bermasalah, dia samar-samar menebak alasannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Liang Seng dengan kebencian. Tetua Dong, orang ini tidak dapat diampuni. Jika berita tentang pasar gelap mencapai 3 sekte dan 6 ordo, aku khawatir. Pei Siping menganggukkan kepalanya setelah mendengar ini. Ketika dia menyebutkan pasar gelap tadi, dia kurang lebih sudah mengambil keputusan, dan kata-kata Wang Kuo sekarang hanya mendorongnya lebih jauh. Taois Chen, aku benar-benar minta maaf, tetapi kamu hanya bisa menyalahkan nasib burukmu sendiri. Tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, dia melihat kembang api di mana-mana. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, ratusan jimat muncul di depan matanya, dan sebelum dia bisa bereaksi, lusinan senjata ajaib meledak ke arahnya dalam sekejap. Kemudian,
dengan ledakan keras, senjata ajaib itu hancur sendiri. Bahkan sebagai seorang kultivator alam pendirian yayasan, dia tidak bisa bereaksi tepat waktu dan harus menahan serangan itu, sedikit terluka dalam prosesnya. Siapa yang akan menyia-nyiakan jimat dan senjata ajaib seperti itu? Tidak pernah terdengar. Pada saat itu, tanpa memberi Pei Siping waktu untuk bereaksi, Liang Seng melemparkan lusinan pil miasma dan pil pengikis tulang secara berurutan. Atas desakannya, semuanya berubah menjadi awan kabut, mengelilingi Pei Siping. Pada titik ini, Pei Siping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati. Latar belakang macam apa yang dimiliki Chen Sheng sehingga memiliki begitu banyak cara jahat. Namun, itu belum berakhir. Pada saat berikutnya, pupil matanya menyusut saat Liang Seng tiba-tiba menggunakan bendera arai, menjebak Pei Siping dalam arai ilusi. Master Arai. Akhirnya, Liang Seng tidak mengeluarkan apapun lagi. Namun, dia telah mendekati Pei Siping, mengungkapkan tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Dengan letusan kekuatan spiritual pendirian fondasinya, dia langsung menghancurkan pertahanan Pei Siping. Tahap pendirian fondasi. Wajah Pei Siping dipenuhi dengan ketidakpercayaan karena dia tidak menyangka lawannya adalah seorang kultivator tahap pendirian fondasi, meninggalkannya sama sekali tidak waspada. Dalam pertarungan hidup dan mati antara kultivator dari alam yang sama, yang satu ceroboh dan yang lainnya sangat berhati-hati, hidup dan mati benar-benar tergantung pada keseimbangan. Terlalu ceroboh, hanya pikiran ini yang tersisa di benak Pei Siping. Bahkan dalam pertarungan yang adil, dia mungkin tidak memiliki jaminan kemenangan. Dia bertanya-tanya, bagaimana pihak lain telah merancang begitu banyak taktik licik. Pada saat berikutnya, Pei Siping tidak percaya bahwa Liang Seng akan begitu berhati-hati. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bergerak ketika kepalanya, yang dipenuhi dengan keengganan, terlempar. Kultivator longgar pembentukan pondasi Pei Siping telah meninggal. Pada saat itu, Wang Kuo tercengang. Sepertinya waktu telah lama berlalu, tetapi pada kenyataannya, semuanya terjadi dalam waktu sekejap, Pei Siping telah meninggal. Dia menatap Liang Seng dengan ketidakpercayaan di matanya, hanya satu pikiran dalam benaknya, bagaimana ini mungkin. Pada saat berikutnya, sebelum dia bisa bereaksi, dan tepat saat dia akan berlutut dan memohon belas kasihan, kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan. Mengapa dia memprovokasi pria ini? Jika dia memilih untuk mempercayainya sejak awal, apakah dia masih punya jalan keluar? Dia telah membuat pilihan yang salah pada akhirnya. Tidak ada waktu bagi Liang Seng untuk peduli dengan pikiran Wang Kuo. Setelah mengumpulkan barang-barang dari beberapa orang, dia segera menutupi seluruh area dengan lusinan mantra bola api. Setelah memastikan semua jejak terbakar, dia dengan cepat menyembunyikan tubuhnya dan kembali ke pasar. Untungnya, Fu Liantao dan rekannya berada jauh, jika tidak, keributan di sini akan terdeteksi oleh penggarap pembentukan pondasi Yaomu. Orang hanya bisa berkata bahwa itu adalah keberuntungan, tetapi Liang Seng telah belajar dari kesalahannya sekali lagi. Dia perlu mempersiapkan lebih banyak cara, seperti memiliki lebih banyak racun yang dapat langsung membunuh penggarap Qi. Meskipun metode ini tidak dapat langsung membunuh penggarap pembentukan fondasi, mereka dapat membeli cukup waktu baginya untuk menggunakan teknik 7 anak panah berkepala paku. Di pasar, Liang Seng telah kembali dengan selamat ke rumah guanya dan melapisinya dengan 3 formasi penyembunyian, menggunakan batu roh kelas menengah sebagai fondasinya. Baru saat itulah dia menghela napas lega. Kecuali seorang Taois inti emas datang, tidak seorang pun dapat melihat melalui susunan penyembunyian yang menutupi rumah guanya. Sekarang, saatnya untuk melihat keuntungan dari petualangan ini. Awalnya, dia menyimpan 10 set bahan pil pembentukan fondasi, meskipun memang berharga, itu tidak banyak berguna bagi Liang Seng, jadi dia melemparkannya ke dalam tas penyimpanannya untuk sementara waktu Wang Kuo juga memiliki tas penyimpanan. Bagaimanapun, dia adalah seorang alkemis dengan kultivasi Qi tingkat ke-8, jadi tidak aneh baginya untuk memilikinya. Liang Seng memeriksanya dan menemukan cukup banyak rumput spiritual. Setelah memilahnya, tidak banyak yang tersisa di tas penyimpanan. Hanya ada sekitar 100 batu roh kelas rendah, dan beberapa batu roh kelas menengah, yang tampak agak lusuh. Namun, Liang Seng tidak terkejut karena dia tahu berapa banyak yang dikonsumsi para alkemis. Hal terpenting yang ditinggalkan Wang Kuo adalah pil spiritual kultivasi, yang memuaskan Liang Seng setelah menatanya. Sedangkan untuk slip giok dan formula pil, Liang Seng hanya meliriknya sebentar.
Dia tidak mendapatkan keuntungan besar, karena dia telah melihat semuanya hampir sebelumnya. Berikutnya adalah tas penyimpanan milik Fu Liantao dan rekannya. Liang Seng tidak memiliki harapan yang tinggi karena kedua pria itu mungkin hampir bangkrut setelah memurnikan pil pembentukan pondasi. Seperti yang diharapkan, barang-barang di dalam tas penyimpanan milik Fu Liantao dan rekannya hampir seperti yang diduga Liang Seng. Barang-barang itu relatif kosong, membuat mereka berdua sangat miskin dalam mengejar pembentukan pondasi. Pada akhirnya, mereka tidak punya uang sepeser pun demi pembentukan pondasi, tetapi setidaknya Liang Seng berhasil mendapatkan dua perangkat ajaib berpola dua dari mereka. Itu adalah keuntungan kecil. Tidak rugi. Yang terakhir namun tidak kalah pentingnya adalah tas penyimpanan milik Pei Siping. Liang Seng menarik napas dalam-dalam, dan senyum gembira tersungging di wajahnya. Itu memang kemenangan besar, seperti yang diharapkan dari kepala keluarga. Dia telah mengonsumsi banyak senjata ajaib, jimat, pil spiritual, dan arai untuk menghadapi Pei Siping. Jika barang-barang ini tidak dibuat sendiri oleh Liang Seng sendiri, dia mungkin telah menghabiskan seluruh kekayaan seorang kultivator tahap pembentukan pondasi. Pei Siping memang benar-benar kultivator lepas nomor 1. Melihat lebih dari 100 batu roh kelas menengah di dalam tas penyimpanan, Liang Seng sangat gembira. Batu roh ini hampir bisa mengganti semua kerugiannya. Adapun batu roh dan material kelas rendah lainnya yang disimpan di dalam tas, seperti rumput roh langka, material pemurnian, jimat, senjata ajaib, dan pil roh, jumlahnya sangat banyak. Mungkinkah ini fondasi seluruh keluarga Pei? Kali ini, Liang Seng benar lagi. Ini memang sebagian besar kekayaan keluarga Pei, karena akan lebih aman bagi Pei Siping untuk membawanya daripada menyimpannya di tempat lain. Bagaimanapun, dia adalah kultivator tahap pembentukan pondasi. Di antara batu-batu roh, yang paling mengejutkan Liang Seng adalah Pei Siping juga memiliki teknik rahasia, teknik boneka. Liang Seng tidak dapat menahan keringat dingin setelah membacanya. Jika Pei Siping memiliki boneka, maka Liang Seng harus memperlihatkan lebih banyak kartu trufnya untuk membunuhnya. Tentu saja, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk teknik boneka itu unik dan mengumpulkan semuanya secara utuh bukanlah hal yang mudah. Jelas dari bahan-bahan yang telah disiapkan Pei Siping bahwa ia belum menyelesaikan koleksinya. Apakah ia dapat mengumpulkan semuanya di masa mendatang? Liang Seng hanya dapat menggelengkan kepalanya setelah mempertimbangkan situasi pasar. Untuk saat ini, itu bukanlah sesuatu yang perlu ia khawatirkan. Selain barang-barang ini, perolehan terbesar Liang Seng sebenarnya adalah kepingan giok Pei Siping, Fu Liantao dan rekannya, yang mencatat pengalaman kultivasi mereka selama bertahun-tahun. Ternyata tidak satu pun dari ketiganya adalah orang baik. Lagi pula, di antara orang-orang baik, siapa yang akan membuat buku harian? Setelah membaca isi kepingan giok itu, Liang Seng memiliki pemahaman umum tentang dunia di luar pasar. Wilayah 3 sekte dan 6 ordo jauh lebih besar dari yang dibayangkannya. Sama seperti pasar tempat dia berada, di dalam wilayah 3 sekte dan 6 ordo, masih ada total 35 pasar. Meskipun Pei Siping dan yang lainnya menguasai pasar gelap, mereka hanya mengunjungi paling banyak 5 pasar. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya 3 sekte dan 6 ordo sebenarnya. Belum lagi sumber daya yang dapat mereka sediakan secara internal, 36 pasar saja tidak diragukan lagi akan menyediakan sejumlah besar sumber daya setiap hari. Jadi Liang Seng masih harus sangat berhati-hati dan tidak menjadi puas diri. Masih ada beberapa area yang kurang dalam kinerja hari ini. Misalnya, jimat Vajra yang telah dibuatnya relatif lemah dibandingkan dengan alam pembentukan fondasi. Bahkan jika dia menumpuk 1000 lapis, mereka kemungkinan hanya akan memblokir serangan seorang kultivator pembentukan fondasi untuk sesaat. Adapun jimat serangan lainnya, dia perlu meningkatkannya dengan segera, begitu juga dengan ramuannya. Sepertinya dia telah menjadi puas diri selama beberapa tahun terakhir. Dia tidak terburu-buru tentang resep pil Yuan emas karena masih ada jalan panjang untuk mencapai tahap akhir pembentukan pondasi. Dia bisa terlebih dahulu menyiapkan beberapa barang penyelamat untuk dirinya sendiri. Dengan begitu, jika dia menghadapi situasi berbahaya seperti itu lagi, dia bisa memastikan hasilnya tidak akan sama seperti kali ini dan lebih percaya diri. Bagaimanapun, Pei Siping mampu meratapi keadaannya di alam pembentukan pondasi bahkan saat ia meninggal. Saat situasi serupa muncul lagi, Liang Seng harus membunuh lawannya seketika tanpa ragu-ragu. Setelah merenung sejenak,
Liang Seng dengan senang hati membereskan semua barangnya. Ia masih belum memiliki resep pil Yuan emas, jika tidak, dalam kondisi seperti itu, ia mungkin bisa menukarnya dengan sejumlah besar rumput roh pemurnian eliksir. Setelah itu, Liang Seng kembali ke rutinitas normalnya dan pergi ke toko sekte Huatian dengan berpura-pura menjadi kultivator 5 kali lipat kultivasi Qi dengan bakat luar biasa dalam pemurnian pil. Namun, selama ini ia perlu melakukan satu hal lagi. Seiring berjalannya waktu, keluarga Pei mungkin akan menjadi masalah karena mereka mungkin sudah tahu tentang penculikannya oleh Fu Liantao dan rekannya. Karena itu, ia perlu menyelesaikan situasi ini, tetapi ia masih punya waktu untuk merencanakan cara melenyapkan seluruh keluarga Pei tanpa ada yang menyadarinya. Adapun keluarga Pei, semuanya masih berjalan seperti biasa, dan tidak seorang pun tahu bahwa leluhur pendirian yayasan mereka telah meninggal. Sebelumnya, Pei Xiliang telah mengikuti instruksi Pei Xiping, jika semuanya tidak berjalan lancar, mungkin perlu waktu yang cukup lama bagi leluhur untuk kembali. Jadi tidak pernah terlintas dalam pikiran Pei Xiliang bahwa sesuatu dapat terjadi pada Pei Xiping. Bagaimanapun, dia adalah leluhur pendirian yayasan yang telah memperpanjang umurnya hingga 500 tahun. Bagaimana mungkin ada yang salah? Jadi, sebulan yang damai telah berlalu, dan Pei Xiliang akhirnya mulai merasa tidak nyaman, merasakan ada sesuatu yang salah. Adapun Liang Seng, dia tetap menjalankan rutinitasnya, kadang-kadang mengunjungi ladang spiritual dan menggunakan pil kultivasi Qi berkualitas tinggi untuk menenangkan Huang Yifan dan saudara-saudaranya agar bekerja keras di pertanian mereka. Di waktu luangnya, Liang Seng secara alami berkultivasi, menggambar jimat, memurnikan pil, dan berlatih jimat simbol, menjalani kehidupan yang sangat tenang. Sampai suatu malam, ketika seluruh keluarga Pei musnah, mengejutkan seluruh pasar. Pasar, toko sekte Huatian, Liang Seng sekali lagi menyelesaikan tugasnya dengan sempurna, memurnikan sejumlah pil kultivasi Qi berkualitas tinggi. Yang Zhaoyu tentu saja sangat senang dengan ini, karena itu adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Saat ini, melihat Liang Seng yang masih tekun bekerja, Yang Zhaoyu tidak dapat menahan rasa puasnya. Namun, pada saat ini, seorang murid sekte luar yang panik bergegas masuk. Ia membisikkan beberapa patah kata kepada Yang Zhaoyu, yang langsung membuat wajahnya berubah dan hatinya dipenuhi rasa terkejut. Keluarga Pei telah musnah. Bukankah Pei Xiping ada di kediaman keluarga Pei? Saat ini, Yang Zhaoyu tidak peduli dengan hal lain. Apakah keluarga Pei musnah atau tidaklah penting, yang penting adalah Pei Xiping. Jika ia juga meninggal, maka situasinya akan sangat berbeda, karena ini menyangkut seorang kultivator tahap pembentukan pondasi, dan bagaimanapun juga, itu bukanlah masalah sepele. Para manajer dari 3 sekte dan 6 ordo lainnya memiliki reaksi yang sama dengan Yang Zhaoyu saat ini, dan mereka semua secara alami muncul di kantor administrasi. Yao Mu juga muncul di hadapan mereka saat ini. Sebagai satu-satunya kultivator pembentukan pondasi yang ditempatkan di pasar 100 tahun, ia sekarang adalah yang paling serius dari semuanya. Ini karena dia adalah satu-satunya kultivator pendirian yayasan yang ditempatkan di pasar oleh 3 sekte dan 6 ordo, namun dia tidak merasakan pemusnahan keluarga Pei. Jelas terlihat betapa luar biasanya orang-orang di balik layar, karena situasi seperti itu belum pernah terjadi di pasar sebelumnya. Yao Mu dengan cepat mencapai kesepakatan bulat dengan para manajer 3 sekte dan 6 ordo, dan kemudian mereka semua bergegas pergi untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Meskipun Liang Seng tampak acuh tak acuh terhadap situasi ini di permukaan, dia tidak bisa tidak menghitung dalam hatinya apakah ada celah dalam rencananya. Setelah memastikan beberapa kali bahwa tidak ada kelalaian, dia benar-benar tenang dan terus memurnikan pil di toko. Namun, alkemis lain di toko itu kadang-kadang tungku mereka meledak. Ini karena mereka tidak tenang saat itu. Pemusnahan tiba-tiba keluarga Pei Xiping, yang melibatkan seorang kultivator longgar pembentukan pondasi, adalah peristiwa besar yang tidak bisa mereka abaikan. Ini melibatkan seorang kultivator tahap pembentukan pondasi. Karena itu, mereka tidak bisa tidak mengagumi Liang Seng karena begitu tenang. Tidak heran dia dikenal sebagai penggila pil di antara alkemis kultivasi longgar di pasar. Dia bisa tetap tidak terganggu bahkan di tengah-tengah peristiwa besar seperti itu, yang mungkin ada hubungannya dengan kedalaman keterampilan alkimianya. Selain Liang Seng, ada satu orang lain yang tetap tenang di toko, dan itu tentu saja Zhou Kang.
Bakat alaminya dalam mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan memberitahu dia bahwa masalah ini tidak akan memengaruhinya sama sekali. Kalau begitu, mengapa dia harus khawatir? Masalah ini tidak akan memengaruhinya, dan lagi pula, itu bukan urusannya sejak awal. Namun, justru karena ini, dia menjadi lebih tertarik pada Liang Seng, yang, tidak seperti dia, tidak memiliki kemampuan untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Sepenuhnya asyik memurnikan pil, dia sama sekali tidak menyadari dunia luar. Tingkat fokus ini tidak dapat membantu tetapi membuat Zhou semakin mengaguminya. Untungnya, tidak lama kemudian Yang Zhaoyu kembali ke toko. Namun, wajahnya bahkan lebih tidak sedap dipandang sekarang. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Zhou Kang, dan segera Zhou mengetahui apa yang terjadi pada keluarga Pei dan mengapa wajah Yang Zhaoyu terlihat begitu buruk. Ahli racun. Seorang alkemis yang memurnikan pil racun. Keluarga Pei hancur karena keracunan. Dengan ahli racun yang mengerikan seperti ini di pasar, bagaimana mungkin Yang Zhaoyu tidak khawatir? Oleh karena itu, semua alkemis toko, termasuk Liang Seng, dipanggil oleh Yang Zhaoyu. Semuanya, apakah ada di antara kalian yang pernah mendengar tentang pil spiritual yang mampu membunuh penggarap kultivasi Qi secara instan? Pil ini tidak berwarna dan tidak berasa, dan setelah menginfeksi seorang kultivator selama sebulan, pil itu tiba-tiba meletus, menyebabkan kematian seketika. Para alkemis saling memandang, karena mereka semua adalah alkemis sekte yang memurnikan pil untuk tujuan kultivasi dan belum pernah meneliti pil racun sebelumnya. Di sisi lain, Liang Seng yang berbicara perlahan, "Manajer, kebetulan saya tahu tentang pil racun yang dapat langsung membunuh penggarap Qi. Namun, saya tidak tahu ada pil yang tiba-tiba meletus setelah sebulan." Liang Seng memberikan informasi ini, tetapi itu hanya membuat wajah Yang Zhaoyu semakin tidak sedap dipandang. Bahkan Liang Seng tidak tahu, yang berarti situasinya bahkan lebih rumit dari yang dia kira. Namun, Yang Zhaoyu menjadi tenang dan terus bertanya kepada Liang Seng, "Taoist Chen, tingkat kultivasi seperti apa yang dibutuhkan untuk memurnikan pil racun yang kamu sebutkan?" "Setidaknya diperlukan kultivasi Qi tingkat 8. Awalnya saya menemukan formula pil ini dari teman-teman Taois lainnya. Di pasar, saya sebenarnya mencoba memurnikan pil ini sendiri, karena saya terobsesi dengan ramuan, tetapi sayangnya, saya akhirnya gagal. Tetapi saya telah membandingkan kesulitan memurnikan pil racun ini dengan pil spiritual tingkat menengah hingga tinggi lainnya dan menyimpulkan bahwa diperlukan setidaknya kultivasi Qi tingkat 8 untuk berpotensi berhasil dalam pemurnian." Setelah mendengar ini, Yang Zhaoyu mengangguk sedikit, dan alkemis lainnya tidak mengajukan keberatan apapun saat ini, karena mereka telah lama berhenti meragukan kata-kata Liang Seng. Dalam hati mereka telah membentuk sebuah konsensus, jika bakat kultivasi Chen Seng sedikit lebih baik, dia pasti akan menjadi seorang master alkimia. "Baiklah, terima kasih, Daoist Chen, karena telah menjernihkan kebingunganku. Kalian semua dapat melanjutkan pekerjaan kalian, karena aku memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan. Aku tidak akan mengganggu kalian lebih jauh." Yang Zhaoyu buru-buru meninggalkan toko, dia masih perlu bertemu dengan manajer lain dari berbagai sekte. Jika masalah ini tidak diselidiki secara menyeluruh, mereka mungkin akan mengalami malam-malam tanpa tidur yang dipenuhi kecemasan. Karena penggarap tahap pendirian fondasi sudah menjadi kekuatan tempur terkuat di pasar, sekarang keluarga Pei telah musnah, masalah bisa muncul jika Pei Siping masih hidup. Jadi, mereka harus bersiap. Namun, jika Pei Siping juga mati, situasinya akan lebih mengerikan. Bagaimanapun, bahkan penggarap tahap pendirian fondasi bisa mati, masuk akal untuk berpikir bahwa penggarap Qi ini tidak mungkin menahan ancaman yang sama. Pada saat ini, para manajer dari 3 sekte dan 6 ordo sekali lagi berkumpul. Setelah bertukar ide, mereka semua mendukung teori Yang Zhaoyu. Pelakunya setidaknya harus seorang alkemis di tingkat kultivasi Qi lapisan ke-8, atau lebih tepatnya, ahli racun dengan level yang sama. Jika orang ini tidak diselidiki secara menyeluruh, atau jika ancaman terhadap pasar tidak dihilangkan, kemungkinan besar semua orang akan hidup dalam ketakutan terus-menerus. Pada saat ini, Yao Mu bertugas mengintegrasikan sumber daya dari 3 sekte dan 6 ordo untuk melakukan penyelidikan di pasar dan berharap untuk mengungkap kebenaran secepat mungkin. Jika mereka memastikan bahwa kemampuan mereka tidak memadai, mereka mungkin harus melaporkan situasi tersebut ke sekte mereka dan meminta bantuan sesegera mungkin. Namun,
Kecuali benar-benar diperlukan, baik Yao Mu maupun manajer dari 3 sekte dan 6 ordo tidak ingin mengganggu sekte mereka. Meminta bantuan berarti mengakui ketidakmampuan mereka. Pada waktu setelah ini, penggarap bebas di dalam pasar hampir tidak berani keluar, lagi pula, seluruh keluarga Pei telah dimusnahkan, siapa di antara mereka yang dapat menjamin keselamatan mereka sendiri. Berdasarkan penyelidikan yang gencar oleh gabungan kekuatan dari tokoh 3 sekte dan 6 ordo, mereka dengan cepat mengumpulkan hampir semua informasi, tetapi tidak seorang pun tahu persis apa yang telah terjadi. Sekarang mereka hanya tahu bahwa Pei Siping tidak berada di kediaman keluarga Pei sebelumnya, tetapi sekarang tidak seorang pun tahu keberadaannya. Yao Mu mengambil inisiatif untuk menyelidiki secara pribadi, dan akhirnya membuat kemajuan. Mereka baru mengetahui bahwa beberapa waktu lalu, memang ada alkemis yang meninggalkan pasar, di antaranya adalah Wang Kuo, seorang kultivator tingkat 8 kultivasi Qi. Setelah memahami petunjuk ini, mereka mengikuti petunjuk ini dan menemukan bahwa Fu Liantao dan rekannya telah melakukan kontak dengan Wang Kuo di pasar lain. Hubungan antara Fu Liantao dan rekannya serta Pei Siping tentu saja sudah mereka ketahui. Penemuan mereka membuat Yao Mu dan yang lainnya fokus pada para alkemis yang telah meninggalkan pasar, terutama Wang Kuo. Fu Liantao dan rekannya pergi ke beberapa pasar dan secara mengejutkan mengumpulkan beberapa jenis rumput roh untuk pil pembentukan pondasi. Sayangnya, setelah penemuan ini, mereka tidak menemukan petunjuk baru. Setelah mengetahui tentang Fu Liantao dan rekannya, mereka segera menemukan jejak yang ditinggalkan oleh Pei Siping di luar pasar. Yao Mu dan yang lainnya membandingkan informasi itu berkali-kali dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan, sebulan yang lalu, sepertinya Pei Siping sedang melacak seseorang. Sangat mungkin bahwa Fu Liantao dan rekannya adalah orang-orang yang dilacak Pei Siping, namun, petunjuk lainnya tiba-tiba berhenti. Yao Mu tidak dapat menemukan informasi relevan lainnya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Sebenarnya, jejak yang ditinggalkan oleh Pei Siping secara alami adalah perbuatan Zhong Liangsheng. Dengan tas penyimpanan Pei Siping, sangat mudah baginya untuk memalsukan jejak Pei Siping. Dan pil racun yang disebut milik keluarga Pei, awalnya hanyalah pil racun yang diencerkan 100 kali. Sebulan sebelum keracunan, Liang Sheng diam-diam menggantinya dengan pil racun yang dapat membunuh seketika. Sementara itu, Liang Sheng, dengan keterampilannya yang unggul, mencampur beberapa rumput spiritual yang tidak memengaruhi kemanjuran obat dan, ditambah dengan petunjuk yang sengaja ditinggalkannya, menyesatkan 3 sekte dan 6 ordo ke arah yang salah. Siapa yang mengira bahwa Liang Sheng, seorang kultivator tahap pembentukan pondasi, menyamar sebagai seorang alkemis di tahap 5 kultivasi Qi, dan memasang jebakan seperti itu. Karena tidak ada penyelidikan lebih lanjut, Yao Mu dan para manajer dari 3 sekte dan 6 ordo hanya dapat menyelidiki secara diam-diam. Namun, tidak ada insiden yang terjadi selama 3 bulan berikutnya. Mereka hanya sedikit menurunkan kewaspadaan mereka pada saat ini, menduga bahwa ahli racun yang memusnahkan keluarga Pei, kemungkinan besar telah meninggalkan pasar. Namun, selama waktu ini, penjualan bendera teknik arai di pasar tiba-tiba meledak, banyak penggarap lepas merasa tidak aman dan mulai menambahkan lebih banyak pertahanan ke tempat tinggal gua mereka. Master arai yang ditempatkan di toko-toko 3 sekte dan 6 ordo tetap sibuk selama periode ini. Namun Yang Zhaoyu dan yang lainnya sangat senang. Bagaimanapun, itu adalah dorongan untuk kinerja mereka. Meskipun penggarap lepas ketakutan akhir-akhir ini, mereka masih perlu mendapatkan sumber daya kultivasi, jadi mereka mulai dengan hati-hati keluar dalam 2 bulan terakhir. Karena tidak ada yang tidak biasa terjadi dalam 2 bulan ini, ketertiban di pasar secara bertahap kembali seperti sebelumnya. Liang Sheng tidak khawatir dengan rencananya sejak awal. Dia mempertahankan pola pikir rata-rata dan, setelah mengenal alkemis di toko, secara bertahap mulai bertanya secara tidak langsung tentang pil yuan emas. Sayangnya, tidak ada alkemis di toko yang mengetahui formula pil untuk pil yuan emas. Bagaimanapun, alam inti emas terlalu jauh dari mereka, jadi mengapa mereka peduli dengan pil yuan emas? Dan tidak semua orang seperti Chen Sheng, yang ditiru Linak Sheng, yang mengemukakan teori membuat eliksir kelas menengah tinggi untuk meningkatkan kemampuannya sendiri. Mengapa Anda menyiksa diri sendiri dengan sia-sia? Namun, Liang Sheng memang mendapatkan beberapa keuntungan selama periode ini. Dia telah mendapatkan informasi yang lebih rinci tentang 3 sekte dan 6 ordo. Misalnya, di antara 3 sekte dan 6 ordo,
Sekte Huatian menghususkan diri dalam memurnikan senjata, dan tetua puncak peralatan pemurnian bahkan telah memurnikan alat roh secara berurutan. Tentu saja, 3 sekte dan 6 ordo juga memiliki sekte yang pandai memurnikan pil. Yang paling mengesankan di antaranya adalah Sekte Danding, yang terkenal dengan produksi alkemisnya. Namun, pasar tempat Liang Seng berada saat ini lebih dekat dengan wilayah yang dikuasai oleh Sekte Huatian dan Sekte Hijau Atas. Selain itu, pendapatan pasar ini cukup rendah dibandingkan dengan pasar lain, jadi alkemis Sekte Danding yang ditempatkan di sini sangat sedikit. Liang Seng memperhatikan dengan saksama berita dari 3 sekte dan 6 ordo setiap hari, tetapi saat ini, dia tidak terburu-buru. Lagi pula, informasi yang dia terima hanyalah kata-kata yang terpotong-potong dari para alkemis, tanpa sumber informasi yang lengkap. Jadi, bahkan jika Liang Seng memiliki garis besar kasar rencana untuk tahap selanjutnya di dalam hatinya, dia tidak akan mengambil risiko kecuali dia 100% yakin. Dia hanyalah seorang kultivator tahap pendirian fondasi kecil, dan hanya di pasar inilah dia dapat menjamin keselamatannya sendiri. Jika dia tidak 100% yakin akan keselamatannya, mengambil tindakan tergesa-gesa akan menjadi hal yang bodoh. Waktu adalah hal yang paling tidak berguna baginya, jadi dia tidak terburu-buru, dan dia tidak akan pernah terburu-buru. Waktu ada di pihaknya. Akibatnya, pada waktu berikutnya, Liang Seng terus memainkan peran sebagai alkemis tamu dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Sementara itu, berita tentang kehancuran keluarga Pei perlahan mereda seiring berjalannya waktu, dan hasil investigasi dari 3 sekte dan 6 ordo diam-diam tersebar. Setelah sebagian besar penggarap lepas menerima orang dalam rahasia ini, tebakan mereka sederhana dan jelas. Mereka semua percaya bahwa mungkin Wang Kuo, di bawah instruksi Fu Liantao dan rekannya, yang memurnikan pil racun dan berkomplot melawan keluarga Pei. Bagaimanapun, dendam antara Fu Liantao dan Pei Siping sudah diketahui banyak orang. Beberapa penggarap lepas bahkan merasa sedikit lega, berpikir bahwa seseorang tidak boleh bertindak terlalu jauh, atau akan selalu ada waktu untuk membayar harganya. Adapun Pei Siping, dia tidak muncul selama ini, dan tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Mungkin dia mengejar Fu Liantao dan rekannya. Tetapi semua ini tidak ada hubungannya dengan penggarap lepas di pasar. Kadang-kadang digunakan sebagai percakapan santai, tidak ada yang peduli lagi. Ada begitu banyak hal yang terjadi di pasar setiap hari, dan semua orang mati-matian mencari sumber daya, jadi siapa yang akan terus mengingatnya. Selain itu, para penggarap lepas di pasar benar-benar menjadi lebih energik karena pemusnahan keluarga Pei. Bagaimanapun, tanpa keluarga kultivator tahap pembentukan fondasi yang kuat di atas kepala mereka, para penggarap lepas kembali ke garis awal yang sama. Setelah masalah itu benar-benar mereda, Liang Seng diam-diam kembali ke rumah gua medan spiritual sekali lagi. Namun, begitu dia muncul di depan Huang Yifan dan saudara-saudaranya kali ini, Huang Yifan langsung berlutut di depannya, penuh rasa terima kasih. Huang Yifan akhirnya berhasil menembus kemacetan alam kultivasi kilapisan ke-8 dan memasuki alam baru. Liang Seng tidak banyak bicara sambil menatapnya, tetapi malah memiliki ide samar di dalam hatinya. Namun, bagaimana ia harus melaksanakan rencana ini, ia masih perlu memikirkannya dengan saksama. Pada saat ini, tanaman spiritual di ladang spiritual tumbuh kembali dan tumbuh dengan subur, yang menunjukkan bahwa Huang Yifan dan saudara-saudaranya telah sangat bertanggung jawab. Namun, setelah memanen rumput spiritual True Yuan kali ini, rumput spiritual True Yuan yang disimpan oleh Liang Seng sepenuhnya cukup untuk digunakan, dan ia akhirnya beralih ke benih tanaman spiritual lainnya. Pada titik ini, Huang Yifan dan saudara-saudaranya tidak bertanya jenis benih tanaman spiritual apa ini. Mereka hanya mengikuti instruksi Liang Seng dan dengan tekun terus menyelesaikan tugas mereka. Mereka tahu bahwa mengikuti guru ini menguntungkan bagi diri mereka sendiri dan saudara-saudara mereka. Mereka tidak harus menjalani kehidupan yang penuh pertempuran melalui darah dan pedang lagi. Dengan pil pemurni Qi yang cukup, mencapai lapisan ke-9 kultivasi Qi mungkin bukan mimpi dalam waktu dekat. Jika mereka tahu bahwa tanaman spiritual yang mereka tanam kali ini adalah ramuan untuk membuat pil spiritual yang dapat langsung membunuh penggarap Qi, mereka mungkin akan ketakutan. Namun, ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Sekali lagi, setelah mengisi kembali arai pengumpul roh dan arai pertahanan di sekitarnya di medan spiritual, Liang Seng meninggalkan medan spiritual dan kembali ke pasar. Setelah itu,
Liang Sheng melanjutkan hidupnya yang damai, dan dalam sekejap mata, 30 tahun berlalu. Awalnya dia berpikir bahwa dia dapat terus menggunakan identitas Chen Sheng sampai akhir hidupnya yang alami, tetapi sebuah kecelakaan terjadi. Tahun ini adalah waktu untuk rotasi sekte. Karena Sekte Hijau Atas dan Sekte Huatian bentrok terakhir kali, Sekte Hijau Atas awalnya berencana untuk mengirim orang ke stasiun untuk putaran ini. Namun, menurut hasil negosiasi sebelumnya antara kedua belah pihak, tidak seorang pun tahu kesepakatan apa yang telah dicapai Sekte Hijau Atas dan Sekte Huatian. Kuota mereka digantikan oleh Sekte Huatian kali ini. Dan saat ini, Zhou Kang kebetulan kembali ke sekte tersebut. Sejak 20 tahun yang lalu, ia telah berhasil memasuki alam kultivasi Ki lapisan ke-9. Hasilnya, setelah 10 tahun berkultivasi, Zhou Kang merasa bahwa ia telah mencapai tahap yang sempurna dan siap untuk mencoba menerobos alam pembentukan pondasi. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, ia menghubungi kultivator tahap pembentukan pondasi dan seorang anggota keluarga Zhou, dan segera menerima kabar bahwa ia dapat kembali ke sekte tersebut. Akan tetapi, sebelum itu, Zhou Kang harus kembali ke dunia sekuler. Sekte Huatian memintanya untuk membawa serta anggota keluarga Zhou Agung untuk bergabung dengan sekte tersebut. Saat ini, hanya sekitar 50 tahun lebih telah berlalu sejak kelompok kedua murid keluarga Zhou bergabung dengan sekte. Di antara kelompok murid kedua, 5 di antaranya telah mencapai tingkat ke-7 kultivasi Qi, dan bahkan 1 orang telah mencapai lapisan ke-8 kultivasi Qi. Hal ini membuat sekte semakin menghargai bakat anggota keluarga Zhou Agung. Selain itu, kelompok pertama murid keluarga Zhou yang bergabung dengan Sekte Huatian secara bertahap telah memantapkan diri di dalam sekte. Dengan reputasi baik dan sikap damai mereka, tidak ada yang mengeluh kepada mereka. Lebih jauh, Tetua Puncak Peralatan Pemurnian, setelah berhasil memurnikan alat roh, mengusulkan untuk menerima anggota keluarga Zhou ke dalam sekte lebih awal dari yang diharapkan. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada yang akan keberatan. Semua orang mengira masalahnya akan sangat sederhana, karena Zhou Kang, dengan lapisan ke-9 kultivasi Qi, melangkah ke dunia sekuler, bagaimana mungkin ada bahaya. Namun, tanpa diduga, sebuah kecelakaan memang terjadi. Zhou Kang telah menghilang. Pasar, meskipun 30 tahun telah berlalu, tingkat kultivasi Liang Sheng tidak banyak berubah. Dia hanya bisa mendesah bahwa meskipun tidak ada hambatan dalam kultivasinya, kemajuannya benar-benar menyedihkan. Nama, Liang Sheng. Usia, 597. Bakat, kebodohan yang tidak bersalah kelas atas. Teknik, Kitab Suci Abadi Murni Atas lapisan ke-10, 20 Teknik Pemeliharaan Kehidupan, lapisan ke-19 Teknik 7 Anak Panah Berkepala Paku Kutukan. Alam, tahap pembentukan fondasi awal. Rentang hidup, 21.134. Awalnya, Liang Sheng ingin mencari kesempatan untuk mati dengan damai, tetapi yang mengejutkan, Zhou Kang tiba-tiba menghilang di dunia sekuler, secara langsung membangkitkan kewaspadaannya. Jika itu orang lain, dia tidak akan begitu peduli. Bagaimanapun, orang-orang menghilang di pasar setiap hari, yang merupakan nasib para penggarap lepas biasa. Namun, Zhou Kang berbeda. Kehebatannya dalam kultivasi Qi lapisan ke-9 telah membuatnya tak terkalahkan di dunia sekuler. Selain itu, kemampuan garis keturunannya untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan berarti sangat tidak mungkin baginya untuk menghadapi bahaya di dunia sekuler. Kecuali orang yang menyerangnya jauh melampaui tingkat kultivasinya, yang berarti penyerangnya setidaknya berada di tahap pembentukan pondasi. Yang Zhaoyu, manajer toko Sekte Huatian, awalnya tidak terlalu memperhatikan situasi ini, mengira bahwa Zhou Kang telah kembali ke keluarga sekulernya dan akan tinggal di sana selama beberapa hari. Namun setelah sebulan berlalu, Yang Zhaoyu mulai merasa ada yang tidak beres. Bahkan jika seseorang terikat dengan dunia sekuler, mereka tidak akan tinggal selama itu dengan mengorbankan kesempatan mereka untuk mendirikan yayasan. Jadi, Yang Zhaoyu mengirim orang untuk mencari Zhou Kang di dunia sekuler, hanya untuk menemukan bahwa dia telah menghilang secara misterius, tidak meninggalkan jejak. Begitu berita ini keluar, Yang Zhaoyu langsung berkeringat dingin, karena dia tahu betul betapa pentingnya keluarga Zhou bagi tetua agung puncak alat pemurnian di sekte mereka. Tanpa ragu, Yang Zhaoyu segera melapor ke sekte. Namun, setelah beberapa hari, dia masih belum menerima tanggapan apapun dari sekte tersebut.
Hal ini membuatnya gelisah karena sikap sekte terhadap masalah ini akan menentukan masa depannya. Sikap apatis mereka yang tampak jelas membuatnya gelisah. Namun segera, dia tidak lagi gugup, karena penggarap tahap pembentukan pondasi yang ditempatkan di pasar oleh sekte akhirnya tiba. Saat dia melihat wajah asli pihak lain, dia mengerti mengapa sekte tersebut tidak membalasnya. Zhou Mo, dia adalah murid pertama keluarga Zhou yang berhasil mendirikan yayasan, dan dia sudah memasuki tahap tengah pendirian yayasan sekarang. Tidak heran sekte itu tidak menanggapinya karena Zhou Mo mewakili sikap sekte itu, menunjukkan bahwa mereka menanggapi hilangnya Zhou Kang dengan cukup serius. Zhou Mo tiba di pasar dengan ekspresi muram, merasa tidak enak dengan situasi itu dengan perasaan muram di hatinya. Namun, meskipun begitu, dia masih sangat ramah kepada orang-orang di toko sekte itu dan tidak menunjukkan suasana hatinya yang buruk, menghindari menimbulkan masalah yang tidak perlu kepada orang lain. Bahkan untuk Liang Seng, seorang alkemis kultivasi lapisan kelima, sikap Zhou Mo masih ramah, dan tidak ada tanda-tanda pengabaian. Melihat ini, Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah kagum. Para pengikut keluarga Zhou memang luar biasa, dan temperamen mereka benar-benar menakjubkan. Dia bertanya-tanya mengapa garis keturunan keluarga Zhou begitu luar biasa sehingga hampir semua orang dari keluarga itu tidak memberikan ruang untuk kritik. Liang Seng tanpa sadar tenggelam dalam ingatan, memikirkan orang-orang dan kejadian-kejadian itu. Namun, kedatangan Zhou Mo membuat Liang Seng semakin bertekad untuk mempercepat rencana kematiannya yang damai, karena Zhou Mo tidak segera berangkat untuk menyelidiki hilangnya Zhou Kang di dunia sekuler. Apa artinya ini? Itu berarti dia juga merasakan bahaya dan tidak memiliki keyakinan dalam hatinya, jadi dia tetap berada di pasar untuk mengamati situasi terlebih dahulu. Jika bahkan Zhou Mo di tahap tengah pendirian yayasan merasa tidak nyaman, maka itu adalah waktu yang tepat bagi Liang Seng untuk melarikan diri. Untungnya, Liang Seng telah mengungkapkan tanda-tanda kematiannya yang akan datang beberapa tahun yang lalu, jadi sekarang ketika dia memulai rencana, kematiannya itu tidak akan tampak terlalu tiba-tiba. Ketika Liang Seng meminta untuk mengundurkan diri dari Yang Zhaoyu, mata Yang Zhaoyu agak rumit. Namun, dia tidak berusaha untuk mempertahankannya terlalu banyak, hanya menawarkan beberapa persuasi standar sebelum membiarkan Liang Seng pergi dengan lancar. Sebaliknya, ketika Zhou Mo mendengar bahwa Liang Seng akan pensiun dan ingin kembali ke akarnya, dia bahkan secara pribadi mengantar Liang Seng keluar dari toko. Temperamen seperti itu hampir tidak dapat dikritik. Biasanya, toko sekte Huatian akan mengirim seseorang untuk mengawal Liang Seng kembali ke kampung halamannya sebagai tanda penghormatan kepada tetua tamu. Namun, karena Zhou Kang menghilang, Yang Zhaoyu tidak punya waktu untuk mengurus Liang Seng. Liang Seng juga senang melihat situasi ini, mengapa dia mencari masalah untuk dirinya sendiri. Meskipun demikian, Zhou Mo mempertimbangkan situasi tersebut secara lebih komprehensif dan memberikan Liang Seng sebuah tanda giok yang mewakili identitas seorang tetua tamu biasa dari sekte Huatian sebelum ia meninggalkan pasar, memenuhi persahabatan sekte mereka. Kebanyakan kultivator lepas akan memberikan muka pada tanda giok, jadi Liang Seng seharusnya tidak menemui siapapun yang mencoba menimbulkan masalah saat pulang ke rumah. Pada hari yang sama, Liang Seng mengucapkan selamat tinggal kepada para alkemis pasar satu persatu. Mereka semua harus tahu tentang kematian damai Chen Seng yang akan datang. Kemudian, pada suatu malam yang tenang, Liang Seng meninggalkan pasar dengan cara yang sederhana. Namun, kali ini, ia tidak menyembunyikan kepergiannya. Tentu saja, ia harus memberitahu pasar bahwa ia telah pergi. Pada saat ini, toko sekte Huatian sedang menyelidiki hilangnya Zhou Kang, dan sekte tersebut tidak peduli dengan Liang Seng. Meskipun ia memiliki tanda giok, Liang Seng mengira beberapa kultivator lepas yang tidak bijaksana akan mengikutinya. Anehnya, tidak ada yang mengikutinya sama sekali. Dia memikirkannya, dan kemudian dia mengerti situasinya. Itu karena dia dikenal sebagai maniak pil. Pil maniak telah menginvestasikan semua sumber dayanya untuk mengasah keterampilan alkimianya dan tidak memiliki apapun yang berharga selain dari keterampilannya yang luar biasa. Identitas Liang Seng benar-benar tidak ada hubungannya dengan itu. Karena itu masalahnya, tidak sepadan dengan upaya untuk menyinggung sekte Huatian dan melakukan hal seperti itu tepat di bawah pengawasan mereka saat bertugas di pasar, apalagi mempertaruhkan amarah mereka. Para kultivator memang orang-orang yang rakus, bersedia mengambil risiko,
tetapi mereka harus yakin bahwa keuntungan mereka sepadan. Jelas, identitas Chen Sheng tidak termasuk dalam kategori ini. Dengan mengingat hal itu, Liang Sheng meredakan kekhawatirannya dan dengan cepat berjalan beberapa ratus mil di luar pasar sebelum berbelok sekitar 10 arah dan diam-diam kembali ke rumah gua medan spiritual. Malam itu, Liang Sheng mengundang Huang Yifan dan saudara-saudaranya untuk minum anggur. Ketiganya terharu dengan kebaikan hati itu, tidak menyadari bahwa Liang Sheng sedang mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Sheng 11 saat itu. Identitas Chen Sheng sangat menguntungkan Liang Sheng, setidaknya memberinya pemahaman yang jauh lebih dalam tentang 3 sekte dan 6 ordo dibandingkan dengan masa lalunya. Pada saat ini, Liang Sheng tidak memikirkan ide untuk bersembunyi di dunia sekuler untuk beberapa waktu. Bahkan Zhou Mo sangat berhati-hati dalam berurusan dengan dunia sekuler, itu hanya menunjukkan betapa dalamnya air. Hari-hari ini, Liang Sheng telah bersembunyi di rumah gua, diam-diam berkultivasi. Huang Yifan dan saudara-saudaranya terkejut, tetapi mereka segera berhenti memperhatikan dan melanjutkan kerja keras mereka, karena guru mereka telah memberi mereka lebih banyak pil pemurni qi. Akhirnya tiba saatnya bagi Liang Sheng untuk memanfaatkan bahan-bahan bermutu tinggi yang ditinggalkan oleh Pei Siping dan yang lainnya, dan mulai mencoba memurnikan senjata ajaib. Tentu saja, pada awalnya, ia menggunakan bahan-bahan biasa yang telah dikumpulkannya. Bagaimanapun, ia perlu berlatih sebelum ia dapat menguasainya, dan baru setelah itu ia akan berpikir untuk memurnikan senjata secara resmi. Huang Yifan dan saudara-saudaranya tidak menyadari bahwa Liang Sheng bersembunyi di rumah gua untuk memurnikan senjata, karena formasi penyembunyian telah mengisolasi indera mereka. Sebaliknya, karena Liang Sheng tidak keluar, mereka menjadi lebih berhati-hati dalam mengairi ladang spiritual, dan 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Liang Sheng pernah keluar secara diam-diam sekali selama waktu ini, tetapi setelah itu, dia merasa semakin tidak nyaman dengan situasi pasar, tidak berani menyelidiki dengan ceroboh. Bagaimanapun, Sekte Huatian sebenarnya telah mengirim 2 kultivator tahap pembentukan pondasi, yang membuatnya merasa semakin gelisah tentang situasi sekuler. Kalau tidak, mengapa sampai seperti ini? Begitu bala bantuan Sekte Huatian tiba, Zhou Mo akhirnya mulai mengambil tindakan, memimpin 2 kultivator tahap pembentukan pondasi untuk menyelidiki mengapa Zhou Kang menghilang di dunia sekuler. Adapun Liang Sheng, dia seperti kura-kura berusia 10.000 tahun, bersembunyi di rumah gua medan spiritual, enggan keluar, dan sangat berhati-hati, bahkan tidak tertarik untuk menonton kegembiraan. Saat ini, satu-satunya pikirannya adalah berpegang pada prinsip tidak secara aktif mencari masalah, menunggu badai berlalu, dan kemudian melaksanakan rencananya berikutnya. Dunia sekuler. Setelah Zhou Mo dan yang lainnya muncul dari gua gunung kabut tebal, mereka tidak berlama-lama di lintasan Sigu sejenak, sebaliknya, mereka bergegas langsung ke ibu kota. Meskipun mereka sangat berhati-hati sepanjang jalan, tidak ada kecelakaan yang terjadi. Hanya ketika mereka melihat klan kekaisaran saat ini, mereka menyadari apa yang sebenarnya terjadi di dunia sekuler selama ini. Selama lebih dari 50 tahun, orang-orang dari dunia kultivasi telah membimbing anggota muda keluarga Zhou ke dunia kultivasi, dan pihak lainnya memang seorang kultivator. Anggota muda keluarga Zhou tidak pernah merasakan bahaya apapun, jadi, tentu saja, mereka tidak akan meragukan asal-usul pihak lainnya. Sebaliknya, mereka sangat gembira dengan status istimewa keluarga Zhou di dunia kultivasi. Setiap kunjungan pihak lainnya bersifat hati-hati, datang hampir setiap 10 tahun, dan sekarang, mereka telah membawa pergi lebih dari 100 anggota muda keluarga kerajaan Zhou Agung. Ketika Zhou Mo mendengar ini, wajahnya berubah muram. Dia hampir menyimpulkan bahwa hilangnya Zhou Kang kemungkinan besar karena peristiwa ini. Karena dia menunggu situasi sekuler menjadi aman sebelum berangkat lagi, Zhou Mo kehilangan kesempatan untuk melihat pihak lainnya sendiri. Tetapi siapa pihak lainnya, dan mengapa mereka melakukannya? 2 kultivator lainnya menatap tanpa daya pada ekspresi Zhou Mo, karena mereka juga tidak mengharapkan situasi ini. Dan sekte tidak akan pernah menyerah setelah mengetahui masalah ini. Pada titik ini, Kaisar Zhou Agung saat ini juga merasa sulit untuk percaya. Para kultivator itu bukan anggota Sekte Huatian. Pada saat itu, seluruh keluarga kerajaan tidak merasakan adanya krisis, yang menunjukkan bahwa pihak lain tidak memiliki niat buruk. Jadi, apa yang sedang terjadi? Zhou Mo mencoba menenangkan dirinya saat itu. Dia hanya akan mengabaikan hal-hal penting jika dia terlalu cemas.
Setelah emosinya tenang, dia mulai bertanya tentang situasi Zhou Kang. Namun jawaban dari keluarga kerajaan Zhou Agung membuat Zhou Mo semakin gelisah karena mereka belum pernah melihat Zhou Kang. Dengan kata lain, mungkin saja Zhou Kang telah dicegat oleh pihak lain saat ia memasuki dunia sekuler, dan nasibnya masih belum diketahui. Hanya murid-murid Foundation Establishment ke atas di Sekte Huatian yang memenuhi syarat untuk meninggalkan Soul Life Plate di sekte tersebut, jadi mereka tidak memiliki cara untuk menentukan status Zhou Kang saat ini. Setelah mengetahui tentang situasi tersebut, Zhou Mo mendesak keluarga kerajaan untuk tetap tenang dan tidak menyerahkan orang-orang kecuali jika murid-murid Sekte Huatian atau keluarga Zhou datang mencari mereka. Dan mereka harus mencoba untuk menunda selama mungkin. Akan lebih baik untuk mengirim seseorang untuk menyerang Naending di Gunung Kunwu untuk memberitahu dunia kultivasi. Setelah itu, Zhou Mo memimpin 2 kultivator Foundation Establishment lainnya untuk menyelidiki seluruh dunia fana Zhou Agung. Kemudian, mereka menemukan bahwa situasi sekuler bahkan lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Selain anggota keluarga kerajaan Zhou Agung yang dikirim, anggota keluarga Zhou lainnya juga diterima sebagai murid oleh yang disebut pertapa. Setelah itu, mereka berkeliling dunia dan tidak terdengar kabarnya lagi. Saat penyelidikan mereka semakin mendalam, Zhou Mo mengerutkan kening lebih dalam. Masalah ini bahkan lebih rumit dari yang mereka duga. Namun, tampaknya orang-orang di baliknya tidak memiliki niat buruk terhadap keluarga Zhou. Tetapi mengapa Zhou Kang menghilang? Rahasia apa yang tersembunyi di bawahnya? Untuk beberapa saat, penyelidikan Zhou Mo terhenti. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya membuat penemuan baru, yang sebenarnya merupakan penemuan yang tidak disengaja. Mereka harus berterima kasih kepada sifat hati-hati para anggota keluarga Zhou karena telah menemukan petunjuk ini. Zhou Mo membayangkan bahwa jika lawan memasuki dunia kultivasi, mereka pasti akan melewati saluran si kupas. Di saluran tersebut, mereka menemukan barang pribadi milik anggota keluarga Zhou. Ini pasti petunjuk yang ditinggalkan oleh anggota keluarga Zhou ketika mereka merasakan ada yang tidak beres, dan berdasarkan petunjuk ini, mereka melacak asal-usul pihak lain. Setelah itu, mereka segera meninggalkan dunia sekuler dan bergegas kembali ke pasar kultivasi abadi, karena petunjuk ini menunjuk ke sebuah sekte. Sekte Hijau Atas. Tanpa diduga, orang-orang dari Sekte Hijau Ataslah yang memimpin keturunan dunia fana Zhou Agung ke dunia kultivasi. Baik Zhou Mo maupun yang lainnya tidak menduga Sekte Hijau Atas akan menggunakan cara seperti itu secara diam-diam. Akan tetapi, mereka sering bepergian antara dunia sekuler dan dunia kultivasi melalui jalur lintasan Sigu, dan jumlah anggota keluarga Zhou Agung tidak sedikit. Jika demikian, bagaimana mungkin Yao Mu, yang ditempatkan di pasar pada saat itu, tidak menyadarinya? Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa terkejut, seolah-olah situasi di dalam sangat rumit. Jadi ketika mereka kembali ke pasar kultivasi abadi, mereka tidak banyak bicara, seolah-olah mereka tidak menemukan petunjuk apapun di dunia sekuler. Tentu saja, tindakannya secara alami menarik perhatian beberapa orang. Pada saat ini, manajer toko Sekte Hijau Atas juga menghela napas lega, tetapi ketika dia menoleh, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Dia terlalu gugup. Sebelumnya, tindakan sekte sangat teliti sehingga mereka telah membasmi semua jejak. Bagaimana lawan mereka bisa menemukan bukti? Jika bukan karena kemunculan Zhou Kang yang tiba-tiba di dunia sekuler, yang mengganggu rencana sekte, mungkin masalah ini akan dilakukan dengan cara yang jauh lebih rahasia. Pada hari-hari berikutnya, Zhou Mo tidak melakukan gerakan apapun dan 2 penggarap tahap pendirian yayasan yang datang untuk mendukungnya juga kembali ke sekte mereka. Melihat ini, orang-orang Sekte Hijau Atas secara bertahap merasa tenang. Namun, 3 hari kemudian, Zhou Mo tiba-tiba memimpin orang-orang untuk memblokade toko Sekte Hijau Atas. Tindakan ini menyebabkan seluruh pasar bergetar tanpa sadar. Bagaimanapun, pertikaian di antara 3 sekte dan 6 ordo bukanlah hal yang baik bagi para penggarap bebas yang mengandalkan pasar untuk bertahan hidup. Bukankah alasan mereka bersedia tinggal di pasar justru karena 3 sekte dan 6 ordo menawarkan keamanan dan perlindungan di dalam pasar? Sedangkan untuk di luar pasar, semuanya tergantung pada keberuntungan mereka. Namun sekarang setelah situasi tiba-tiba ini terjadi di dalam pasar, apa yang dapat dilakukan oleh para penggarap lepas ini? Dalam keadaan seperti ini, berita itu keluar malam itu,
karena Zoumo dari Sekte Huatian secara terbuka berurusan dengan Sekte Hijau Atas saat ini tanpa bermaksud menyembunyikan apapun. Dalam hal itu, Liang Seng secara alami menerima berita itu, dan sebagai hasilnya, ia menjadi lebih berhati-hati untuk keluar. Ia bahkan menghabiskan 2 batu roh kelas menengah lagi untuk memperkuat tindakan pertahanan di luar rumah gua medan spiritual. Liang Seng merasa agak tidak berdaya saat ini, tetapi itu juga bukan salahnya. Lagi pula, siapa yang bisa menduga Sekte Hijau Atas begitu licik, tampak menenangkan di permukaan, diam-diam meluncurkan taktik licik seperti itu di belakang. Karena anggota muda Zou Agung dapat dengan mudah digunakan, mereka memilih untuk tidak berhadapan langsung dengan Sekte Huatian tetapi diam-diam mengambil anggota muda Zou Agung untuk memperkuat kekuatan mereka sendiri. Memikirkan hal ini, Liang Seng menjadi lebih berhati-hati dan waspada. Seperti yang diharapkan, monster-monster tua di dunia kultivasi ini kejam saat mereka merencanakan sesuatu, dia telah melebih-lebihkan keuntungan dari sekte-sekte ini. Namun, dalam hatinya, dia masih berharap masalah ini tidak akan menjadi tidak terkendali, karena itu akan menyulitkannya untuk menjalankan rencananya. Dia sekarang tidak berdaya untuk melawan sekte, tetapi meskipun dia berharap kedua belah pihak dalam konflik Sekte Huatian mengakhiri masalah mereka, dia tahu ini kemungkinan besar hanya angan-angannya sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan, karena Yao Mu juga terlibat dalam masalah ini. Siapa Yao Mu? Dia memiliki Sekte Langit Matahari di belakangnya. Untuk sesaat, suasana di toko-toko 3 sekte dan 6 ordo di pasar menjadi agak tidak bisa dijelaskan. Para penggarap lepas yang tinggal di bagian bawah pasar memiliki kemampuan terbaik untuk membaca wajah-wajah mereka yang berada di atas, dan mereka semua bersembunyi di pasar, tidak berani keluar. Adapun beberapa penggarap lepas yang kuat, mereka memilih untuk melarikan diri begitu berita itu keluar, tidak berani berlama-lama di pasar. Badai akan datang, Liang Seng pergi. Setelah Zoumo mengambil tindakan untuk memblokade toko Sekte Hijau Atas, Liang Seng membuat keputusan tegas untuk meninggalkan tempat itu dan pergi ke pasar di bawah yurisdiksi Sekte Danding. Pasar Sekte Danding itu sangat istimewa dibandingkan dengan pasar saat ini, dan sangat cocok bagi Liang Seng untuk tinggal di sana dalam waktu lama untuk mencari formula pil Golden Yuan Pill. Sebelum pergi, Liang Seng membubarkan Huang Yifan dan saudara-saudaranya dengan baik, dan meminta mereka bersumpah pada Sumpah Dao Surgawi di depannya, berjanji untuk tidak membicarakan informasi apapun yang berhubungan dengannya. Meskipun Liang Seng selalu tampak seperti orang tua dengan wajah muda setiap kali bertemu Huang Yifan dan saudara-saudaranya, dia tetap tidak ingin meninggalkan jejak apapun. Ada terlalu banyak kecelakaan di dunia ini, dan semakin sedikit hubungan sebab akibat semakin baik. Siapa yang tahu keadaan apa yang bisa muncul di jalur kultivasi? Mengenai tidak menyingkirkan Huang Yifan dan saudara-saudaranya, alasannya sederhana, mereka tidak pernah berbuat salah padanya selama bertahun-tahun ini. Selama mereka menjaga dan mengolah ladang spiritual, mereka selalu tekun, jadi Liang Seng tentu saja tidak akan bertindak gegabah. Seseorang dapat memprioritaskan keselamatan, tetapi selalu harus ada garis bawah. Namun, ketika Huang Yifan dan saudara-saudaranya mendengar permintaan Liang Seng, reaksi pertama mereka bukanlah meninggalkannya tetapi terus mengikutinya. Namun, bagaimana mungkin Liang Seng menyetujui permintaan mereka? Memiliki satu orang lagi di sisinya berarti satu lagi hubungan sebab akibat, dan dia akan gila jika melakukannya. Setelah Liang Seng melihat mereka bersumpah, dia memberitahu mereka metode memasuki dan keluar dari susunan pertahanan medan spiritual. Mulai sekarang, semua yang ada di sini tidak akan ada hubungannya lagi dengannya. Mengenai rumah gua di medan spiritual, dia menyerahkannya kepada mereka, mengisyaratkan bahwa mereka tidak boleh berkeliaran dengan santai untuk saat ini. Apakah mereka mendengarkan atau tidak adalah urusan mereka dan tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah menyelesaikan semua hal ini, Liang Seng menjauh. Huang Yifan melihat ke arah yang ditinggalkannya, merasa enggan untuk berpisah. Selama bertahun-tahun, mereka tidak perlu khawatir kecuali bertani, dan mereka bahkan melihat ambang lapisan ke-9 kultivasi Qi. Sang Master dapat dianggap sebagai keberuntungan terbesar mereka selama bertahun-tahun ini. Setelah sekian lama, Huang Yifan akhirnya membereskan suasana hatinya dan dengan hati-hati memasuki rumah gua sesuai dengan metode yang dijelaskan Liang Seng. Setelah memasuki rumah gua, dia menemukan botol giok. Awalnya, dia tidak peduli tentang itu. Tetapi ketika dia melihat kata-kata di botol giok, ketiga bersaudara itu tercengang di tempat.
Setelah waktu yang lama, Huang Yifan berkata dengan suara serak, mulai sekarang, bahkan jika kita mati, kita tidak dapat mengungkapkan informasi apapun tentang Tuan. Dua lainnya segera mengangguk, merasakan emosi yang tak berujung di hati mereka. Tuan benar-benar dermawan bagi ketiga bersaudara itu dan keberuntungan terbesar dalam kultivasi. Karena hanya ada 3 kata di botol giok, pil pembentukan fondasi. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Liang Seng belum pergi jauh saat ini. Dia diam-diam tertunduk dan melihat situasi ini sebelum dia bisa sepenuhnya melepaskannya. Huang Yifan dan saudara-saudaranya pada dasarnya adalah orang-orang baik. Itu juga sepadan dengan pengaturannya bahwa dia tidak salah menilai mereka. Jika ketiganya punya pikiran lain, Liang Seng tidak berpikir lebih jauh. Lagi pula, ketiga bersaudara itu tidak punya pikiran lain, kan? Mengenai gejolak di pasar saat ini, Liang Seng tidak ingin melihatnya lagi. Apapun yang terjadi, pasar tidak lagi aman saat ini. Pada saat Zhou Mo memilih untuk membawa pasukan pendukung Sekte Huatian dan sepenuhnya memperlihatkan pedang mereka terhadap Sekte Hijau Atas, itu berarti masalah ini tidak bisa lagi dianggap remeh. Bagaimanapun, dia tidak akan pernah kembali ke wilayah Sekte Hijau Atas dan Sekte Huatian sampai masalah ini selesai. Lebih baik aman daripada menyesal. Banyak kultivator meninggal di jalan kultivasi hanya karena kerusakan tambahan. Pada saat itu, mereka hanya bisa menyesalinya. Pasar, Liang Seng tidak tahu bahwa pada hari ketiga setelah dia pergi, terjadi pergolakan besar di pasar. Kali ini, Sekte Huatian mengambil tindakan tanpa ragu. Sebelumnya, toko Sekte Hijau Atas baru saja ditutup. Namun, di bawah tatapan tak percaya para penggarap lepas di pasar, toko-toko Sekte Hijau Atas langsung diratakan dengan tanah oleh orang-orang yang dikirim Zhou Mo. Apakah Sekte Huatian ingin melawan Sekte Hijau Atas sampai mati? Atau mengapa lagi mereka melakukan ini? Tidak hanya itu, bahkan toko-toko Sekte Matahari Langit pun ditutup oleh Zhou Mo. Namun, toko-toko Sekte Matahari Langit tidak diratakan dengan tanah, dan orang-orang di dalam toko tidak ditahan. Mereka hanya tidak diizinkan meninggalkan pasar. Zhou Mo dan beberapa saudara senior pendirian yayasan yang datang untuk mendukung bergandengan tangan untuk mengepung seluruh pasar dengan barisan, tidak mengizinkan siapapun masuk atau keluar. Hal ini membuat banyak penggarap lepas yang datang kemudian dan memiliki angan-angan menyesal tidak pergi bersama kelompok penggarap lepas sebelumnya. Namun, sekarang mereka hanya bisa berdoa agar 3 sekte dan 6 ordo berunding secara damai untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, mereka benar-benar tidak dapat melihat masa depan pasar ini. Zhou Mo berani bersikap tegas karena Sekte Huatian telah mencapai konsensus bersama mengenai masalah ini. Selama lebih dari 200 tahun, keluarga kerajaan Zhou Agung telah membuktikan nilai mereka. Belum lagi mereka memberikan sejumlah besar keberuntungan dinasti yang dapat membantu sekte tersebut menyempurnakan senjata ajaib dan perkakas roh. Garis keturunan mereka sendiri sangat ajaib. Keberuntungan keluarga ini sangat besar, membuat semua orang di Sekte Huatian menghela nafas. Seolah-olah mereka adalah bagian penting dari teka-teki kebangkitan Sekte Huatian. Dalam keadaan seperti itu, Sekte Hijau Atas benar-benar menggunakan taktik licik, memasuki dunia sekuler, dan menculik generasi muda keluarga kerajaan Zhou Agung. Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Bagaimanapun, penguasa tanah sekuler ini adalah Sekte Huatian, dan itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Hijau Atas. Pada saat ini, anggota muda keluarga Zhou juga membenci Sekte Hijau Atas, karena keberadaan Zhou Kang masih belum diketahui. Adapun anggota muda keluarga Zhou yang telah dibawa pergi, berdasarkan penyelidikan rahasia mereka menemukan bahwa mereka sekarang berada di Sekte Hijau Atas dan telah menjadi murid Sekte Hijau Atas. Namun, mereka tidak dapat menemukan berita apapun tentang Zhou Kang. Hanya dapat dikatakan bahwa hidup atau mati Zhou Kang tidak pasti, dan situasinya tampak agak buruk. Alasan mengapa Sekte Huatian mengambil sikap garis keras kali ini juga karena Sekte Matahari Langit secara tak terduga terlibat. Para petinggi Sekte Huatian tidak menyangka bahwa sekte mereka akan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dan akan membuat sekte lain waspada. Kalau tidak, bagaimana mungkin Sekte Hijau Atas bisa mencapai dunia sekuler dengan begitu lancar, menyamar sebagai Sekte Huatian untuk membawa pergi generasi muda keluarga Zhou Agung melalui jalur lintasan siku. Pasti ada beberapa alasan mengapa Yaomu dari Sekte Matahari Langit terlibat, jadi mereka sekarang perlu menunjukkan sikap ini. Kalau tidak,
Masalah di masa depan yang menargetkan generasi muda keluarga kerajaan Zhou Agung mungkin akan lebih menonjol. Sekte Huatian tidak hanya harus mengambil tindakan kali ini, tetapi juga harus menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Keributan di pasar kali ini membuat sekte lain dari 3 sekte dan 6 ordo sadar. Pada saat ini, sekte Matahari Langit juga agak tercengang. Mereka diam-diam membantu sekte Hijau Atas, tentu saja, karena mereka tidak ingin melihat sekte Huatian mendominasi segalanya. Tetapi siapa yang mengira bahwa garis keturunan keluarga kerajaan Zhou Agung begitu ajaib sehingga akan membuat sekte Huatian jauh lebih kuat. Dalam hati mereka merasa sedikit menyesal. Jika mereka tahu lebih awal, haruskah mereka menculik beberapa generasi muda dari keluarga kerajaan Zhou Agung juga?